Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyara al-muslimin wal muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita awali pertemuan kita malam ini dengan memperbanyak syukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat Allah, atas segala bentuk pertolongan dari Allah. Malam ini alhamdulillah kita bisa semuanya hadir di salah satu rumah di antara sekian banyaknya rumah Allah. Hadirnya kita di rumah Allah malam ini tentunya adalah bersama-sama kita mencari ridhonya Allah, sama-sama kita mencari rahmatnya Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya kita keluar nanti dari pintu ini, semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya selesai kita wirid ini, selesai kita nanti dari pengajian ini, keluar kita dari pintu masjid ini, apapun penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, nantinya di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, malam ini sebenarnya adalah jadwal Buya Taufik. Tadi beliau nelpon kami, kata beliau mohon maaf, tolong gantikan Nambo Ustaz Sabil karena kami dalam keadaan banyak urusan. Lalu sampaikan juga salam kepada jamaah, sekiranya kalau ndak bosuo besok le, maka ambo izin, kata beliau, karena beliau akan berangkat haji. Jadi saya sudah sampaikan salam Buya Taufik kepada Bapak Ibu dan kita jawab bersama-sama wa alaihi salam. Jadi jawabannya jemaah sekalian, kalau ada orang yang titip salam sama kita, maka kita jawab dulu salam orang yang membawa titip itu dan kita jawab orang yang menitipkannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, ada yang kirim salam, maka jawab wa alaika wa alaihi salam, kepada engkau dan kepadanya keselamatan. Jadi kalau ada yang titip salam kepada awak, maka jawab dulu wa alaika wa alaihi salam. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk perempuan maka jawabnya wa alaihas salam. Kalau awak jawab waalaikumsalam, maka tak betul jemaah sekalian. Kurang betul dia. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara berkaitan dengan haji jemaah sekalian, zaman sekarang haji itu mudah Bapak Ibu. Nunggunya yang lama. Tapi kalau sudah jadwalnya kita berangkat haji dipanggil oleh Allah, itu 9 jam, 8 jam atau 10 jam sampai ke Mekah naik pesawat. Kalau dulu jemaah sekalian, tadi sore itu kami tengok-tengok, ada yang mengirim kepada kami itu video orang haji zaman dulu. Video di tahun 1960, 70, 80 dan sebagainya. Jemaah sekalian, di video itu tertulis orang yang berangkat haji dulu itu 3 bulan di kapal. Sebulan setengah arah ke Mekah, pulangnya lagi sebulan setengah. 3 bulan dalam perjalanan menuju Mekah, pulang balik. Dan kami tengok jemaah sekalian, sekiranya kalau ada orang meninggal dunia di atas kapal itu, maka langsung dikuburkan di bawah laut. Nah, maka nampak pula kami tadi bagaimana cara pengerjaannya. Mayat yang meninggal dunia di atas kapal itu jemaah sekalian diletakkan dalam peti. Diletakkan dalam peti khusus, dimasukkan mayat itu, kemudian diletakkan batu besar dalam peti itu. Letakkan juga bosi dalam itu, agar nanti ketika diletakkan peti itu di dalam laut, di atas laut, bisa terbenam petinya itu karena dibawa oleh batu besar itu jemaah sekalian. Dan begitulah dulu orang susahnya pergi haji. Dan sekarang ini jemaah, alhamdulillah kalau sudah jadwalnya kita berangkat,
sudah kita dipanggil oleh Allah, maka tak lama bisa naik pesawat sampai langsung. Bahkan berangkat pagi itu, hari itu juga bisa sampai di Mekah Al-Mukarramah. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpikir oleh kami malam ini jemaah sekalian, kita akan membahas malam ini berkaitan dengan jenazah. Karena ada yang bertanya, Ustadz, kalaulah dimakamkan seperti itu bagaimana hukumnya? Kalau sekiranya ada orang, kalau berlayar itu Bapak Ibu, itu tak sehari dua hari berbulan-bulan. Andai kala mereka meninggal di atas kapal itu dan dimakamkan di bawah laut itu, dalam laut itu bagaimana tinjauan syariat? Maka malam ini jemaah sekalian kita akan bahas berkaitan dengan jenazah, berkaitan dengan mayat. Karena semua kita akan berurusan dengan mayat dan kita pun akan diurus oleh orang kita sebagai mayat. Kalau ada orang meninggal dunia, orang kampung kita, maka kita dituntut untuk mengurus jenazah. Dan kalau kita meninggal dunia, orang kampung dituntut untuk mengurus jenazah kita. Maka kita harus tahu ilmu yang berkaitan dengan jenazah, ilmu yang berkaitan dengan si mayat. Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa kita bahas berkaitan dengan mayat dan jenazah ini? Karena jamaah sekalian banyak orang-orang yang tidak memuliakan jenazah. Ingat Bapak Ibu, Islam menghormati jenazah. Islam menghormati mayat. Orang yang tak menghormati jenazah sesama muslim, maka keislamannya dipertanyakan. Ada orang dapati Bapak Ibu, ada orang meninggal di kampung itu. Kampung itu ramai luar biasa. Waktu kami datang ke situ jemaah sekalian, tak ada orang. Lalu kami tanya, mana orang di sini nih Pak? Apa kata apa itu? Inilah Ustaz, tradisi di Siko kok payah Ustaz. Ada yang meninggal dunia datang aja nih Ustaz, ditengok sebelum itu pulangnya lah. Ada yang meninggal dunia di Siko Ustaz, dibuknya bogi Ustaz. Dimasukkan dalam goni itu bogi, pulangnya lah. Tak ikut dia menyolatkan, tak ikut dia memandikan, tak ikut dia mengapani, mengantarkan ke kuburan itu beberapa orang saja. Itu satu. Dulu jemaah sekalian, kami tak sebutkan tempatnya, ada salah seorang jamaah kami meninggal dunia. Tak ada orang kampung itu mau menyolatkan. Dengan alasan tak sama ormasnya, tak sama golongan dia. Ini berzikir berjamaah contoh di masjid. Lalu masjidku tidak berzikir berjamaah. Yang meninggal dunia di masjidku itu tidak mau menyolatkan jemaah sekalian. Dan itu banyak sekali terjadi itu. Lalu ada juga jemaah sekalian kejadiannya kalau ada orang yang bukan orang awak. Tidak orang awaknya, orang pendatang. Bekojonya di kampung awak. Meninggal dunia pendatang itu. Tak ada orang yang menyolatkan kecuali orang pendatang juga. Maka jemaah sekalian, Islam sangat menghormati jenazah, memuliakan jenazah, dan Islam melarang kita untuk menceritakan keburukan jenazah kalau sudah dia meninggal dunia, walaupun selama hidupnya dosanya banyak, walaupun selama hidup dia mencuri, berzina, minum khamarnya, mabuknya, kalau penjagonya, minum tuaknya, kalau sudah rohnya itu terlepas dari badannya, sudah menjadi jenazah dia, haram mulut ini menceritakan satu saja keburukan dia. Itu bentuk kita memuliakan jenazah jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan jenazah. Bapak Ibu, semua kita akan menjadi jenazah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza jaa ajaluhum, kalaulah ajal seseorang tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kalau sudah jadwal kita datang Bapak Ibu dicabut nyawa oleh malaikat, maka dicabut nyawa itu sesuai jadwal. Tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat walau hanya sesaat. Kalau memang sudah tiba jadwal kita, maka akan dicabut oleh malaikat. Dan ingat jemaah sekalian, Nabi SAW itu menegaskan, kalaulah seseorang dicabut nyawanya oleh Allah, kalaulah seseorang itu Bapak Ibu ingin dicabut nyawanya oleh Allah di suatu tempat, pasti Allah arahkan hatinya untuk orang itu pergi ke suatu tempat itu. Contoh,
kalau ada yang awak ditakdirkan meninggal di Medan, inyo ndak apa nak ke Medan ibu tu doh. Tapi dalam takdir dia akan meninggal di Medan sana. Maka Allah pasti arahkan hatinya agar ibu itu juga berangkat ke Medan. Makanya ada di antara awak ke bapak ibu ndak apa nak ke Padang noh. Pai jalan-jalan tu ndak amu selama hidup ko noh. Sekali-kali pai berjalan meninggal dunia pula di situ. Ada orang awak ko ndak apa nak ke Malaysia ada bapak ibu. Tapi karena ada keluarga di Malaysia, pai jongok keluarga Malaysia, meninggal dunia Malaysia. Maka dikatakan kalaulah seseorang ingin dicabut nyawanya oleh Allah di suatu tempat, maka Allah pasti arahkan orang itu untuk datang ke situ. Bagaimanapun caranya Allah. Jadi jemaah sekalian, kalaupun awak ditakdirkan meninggal di kebun sawit itu, kan meninggal juga di situnya Bapak Ibu. Kalau memang ditakdirkan awak ke situ. Ndak lomak badan awak banyak jemaah sekalian. Ada orang tua tu ndak apa nak ke kebun 2 minggu ndak lomak badan dah. Tiba-tiba hari itu tergerak langsung hati nak pergi kebun. Abla bongi bini jen pergi kebun le bang. Barna bang dah elok dah bang. Paiji. Sampai di kebun tadong orang menyampaikan laki kau lah jatuh tumbang situ. Meninggal dunia di kebun. Maka jemaah sekalian, itulah cara Allah mengajarkan kita untuk selalu membaca doa keluar rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada juga mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Andaikan kita keluar rumah, meninggal kita di luar rumah, maka salah satu keberkahan itu dapat oleh kita jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Dan jemaah sekalian, banyak orang yang tidak mengenal berkaitan dengan menguburkan jenazah. Kita tak akan menjelaskan semua Bapak Ibu, namun perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ada 3 waktu yang kita makruh untuk menguburkan jenazah. Dan orang yang akan menguburkan jenazah harus tahu ilmu ini. Jadi pecopek ejo, menyegerakan orang yang meninggal dunia untuk dimakamkan sunnah, dianjurkan. Tapi kalau sudah tepat dari 3 waktu ini, maka lebih baik diundur jemaah sekalian. Apa kata para ulama? Ada 3 waktu kata Nabi SAW yang seseorang itu dibenci untuk menguburkan jenazah. Para ulama mengatakan kalaulah jenazah itu dikuburkan pada 3 waktu itu, berarti orang itu yang menguburkan tak menghormati jenazah ini. Sedangkan Islam sangat memuliakan jenazah. Yang pertama, kita tak dianjurkan menguburkan jenazah ketika matahari terbit sampai selesai syuruk. Nah, berarti selesai syuruk itu sekitar ulun jam 7 oleh. Jadi tak boleh kita persegerakan. Nah, copek-copek lah, kali lah kuburu. Di kubun copek, sudah solat subuh langsung di kubun. Kalau dikatakan boleh atau tidak boleh, tapi kita tidak dianjurkan. Dalam Islam hukumnya makruh. Orang yang menguburkan jenazah ketika matahari terbit, dia itu tidak memuliakan jenazah. Dan itu dikatakan oleh para ulama. Yang kedua jemaah sekalian, adalah ketika matahari itu pas di atas kepala kita. Berarti di antara sekitar jam 11 sampai jam 1 siang. Para ulama mengatakan kenapa tak diperbolehkan menguburkan jenazah pada pagi hari, siang hari, dan ketika matahari terbenam, kenapa tidak diperbolehkan? Maka para ulama mengatakan ketika waktu matahari terbit, maka tanduk syaitan itu makin mengecil, makin keteknya Bapak Ibu. Kenapa kita tidak dianjurkan menguburkan jenazah ketika sudah maghrib atau ketika sudah malam tiba? Karena di waktu itu tanduk syaitan makin tinggi kata para ulama. Maka Nabi mengatakan kalaulah sudah masuk maghrib, tutup pintu-pintu rumah kalian. Ajak anak-anak kalian masuk rumah. Karena di waktu itulah di ufuk timur sana kata Nabi, tanduk syaitan itu sudah mengembangkan tanduknya. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, dan termasuk makruh yang paling besar jemaah sekalian adalah menguburkan jenazah di malam hari. Kalau ditanya boleh tidak menguburkan jenazah malam hari Ustaz? Maka jawabannya boleh. Tapi dikatakan oleh para ulama yang menguburkan jenazah malam hari tidak memuliakan jenazah.
Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari itu Bapak Ibu, yang pertama dikatakan syaitan itu mengeluarkan tanduknya. Yang kedua, kenapa tidak dianjurkan malam hari? Karena manusia di waktu malam hari itu sangat-sangat tidak bersemangat untuk menghadiri pemakaman. Dan di malam hari itu jemaah sekalian banyak sekali dikatakan oleh para ulama syaitan-syaitan yang hadir. Maka disebut dalam Al-Quran, dalam surat An-Nas itu jemaah sekalian, dalam surat Al-Falaq, kenapa kejadian banyak terjadi kejahatan itu di malam hari? Salah satu surah Al-Falaq itu menceritakan jemaah sekalian, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq ini bercerita waktu subuh jemaah sekalian. Dalam Al-Falaq ini para ulama tafsir mengatakan seluruh penyakit itu berasal pada malam hari. Dan seluruh sihir, santet, guna-guna, jampi itu ada pada malam hari. Dan seluruh kejadian-kejadian tak baik terjadi pada malam hari. Makanya kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang tidak baik pada malam hari. Maka disitulah kenapa makruhnya menguburkan jenazah pada malam hari jemaah sekalian. Kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat maka diperbolehkan untuk menguburkan jenazah pada waktu-waktu yang terlarang ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW, Nabi awak, dimakamkan pun di malam hari. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau memang tidak diperbolehkan menguburkan jenazah malam hari, kenapa Nabi itu dikuburkan malam hari? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum tahu, Nabi kita yang tercinta itu meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal 12 Rabiul Awal. Kematian Nabi itu disepakati oleh para ulama tanggalnya. Tapi kalau tanggal lahir Nabi Muhammad, tidak ada yang sepakat. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 2 boleh Rabiul Awal. Tapi kalau awak dari SD dulu belajar Bapak Ibu, Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Namun yang disepakati di tanggal 12 Rabiul Awal itu Bapak Ibu adalah Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal dunia hari Senin Bapak Ibu, tapi Nabi baru dikuburkan Selasa malam. Kenapa Nabi dikuburkan Selasa malam? Kalau Nabi dikuburkan siang hari, maka tak terbendung manusia di waktu itu. Kalaulah Nabi dikuburkan siang hari, maka kata para ulama, tak akan dikuburkan Nabi karena saking banyaknya manusia yang hadir. Bahkan waktu dikuburkan Nabi jemaah, istri Nabi itu tak ada yang tahu kalau Nabi dikuburkan malam hari. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ada orang bertanya, wahai Aisyah, engkau itu istri Nabi. Kami nak tanya kepada engkau, bila Nabi itu dimakamkan? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Saya tak tahu kapan Nabi dimakamkan, kecuali waktu itu, waktu pertengahan malam, hari Selasa, kata Aisyah, saya mendengar di dalam rumah saya itu ada suara cangkul yang mencangkul tanah. Barulah saya sadar malam itu berarti Nabi sudah dimakamkan malam itu. Makanya jemaah sekalian, Nabi dimakamkan kata para ulama di malam hari karena untuk menghindari banyaknya manusia. Karena kalaulah dilopennya manusia waktu itu jemaah sekalian, disobik bila akan dimakamkan Nabi, maka terjadi kerusuhan nanti saking banyaknya manusia hadir. Makanya jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan jenazah ini, maka Bapak Ibu, orang suatu kampung yang tidak memuliakan jenazah, maka kampung itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Jenazah itu Bapak Ibu adalah sebagian di antara kita itu mengetahui bahwasannya dan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi ingat Bapak Ibu, kalaulah suatu kampung itu tidak memuliakan jenazah, maka besar dosa yang akan didapatkan oleh orang kampung itu. Banyak kejadian Bapak Ibu di kampung awak je lah. Kampung orang jemaah sekalian luar biasa. Ada kadang-kala lah umpi hari di rumah itu tak diurus jenazahnya.
Ada yang 5 hari tak diurus jenazahnya. Kalau tompe awak pemuda tamu-tamu tetangga jemaah sekalian sonang bertanya, sakit tetangga sonang awak jonguk. Tapi kalau di komplek-komplek perumahan Bapak Ibu tak ada seperti itu. Kami di Bangkinang, di komplek jemaah sekalian di Bangkinang itu, tetangga itu tidak ada menyapu sama kami. Nak memokip awak, nak berkaraoke sebelah rumah itu, tidak kan ada yang menegur. Lalu kok sakit, kok mati awak jemaah sekalian, ya Allah. Payah di situ jemaah sekalian. Maka bersyukur awak di kampung awak kok, kalau tetangga sakit ada yang menjonguk. Pak RT menjonguk je bagai. Pengurus masjid menjonguk je bagai. Itu tandanya kita ini jemaah kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jenazah itu Bapak Ibu, orang yang menyolatkan jenazah dan sebelumnya memandikan jenazah, kemudian setelah salat dia membawa jenazah itu, mengiringi jenazah ke pemakaman, maka besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menyolatkan jenazah falahu qirat, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, wa mal qirat? Sebanyak apa pahala 1 qirat itu? Maka Rasul mengatakan kal Uhud, sebesar gunung Uhud pahalanya kalau kita menyolatkan jenazah. Lalu Nabi mengatakan, barang siapa yang ikut mengiringi jenazah menuju pemakaman falahu qirataini, atau dikatakan falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala jemaah sekalian. 2 pahala ini kata para ulama, 2 pahala qirat itu sebesar 2 pahala gunung Uhud. Siapa yang pernah pergi ke Mekah, Madinah jemaah, gunung Uhud itu luar biasa besar Bapak Ibu. Gunung Uhud itu. Dan kalaulah kita menyolatkan 1 jenazah seorang muslim saja, maka besar pahala sebesar pahala gunung Uhud. Maka jemaah sekalian, jangan pernah awak meremehkan masalah solat jenazah itu Bapak Ibu, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan diiring menuju ke pemakaman. Semua kita akan diantar menuju pemakaman. Nabi SAW menceritakan bagaimana orang-orang yang meninggal dunia itu bagaimana tragedinya. Nabi SAW menceritakan kalaulah jenazah itu seorang mukmin, dia selama ini salat, puasa Ramadan potong dibuai di inyo, bersedekah inyo, berinfak dia santuni anak yatim. Ketika di atas keranda itu akan dibawa oleh orang menuju pemakaman, maka jenazah itu jemaah sekalian mengatakan, syar'i, segerakan saya. Antar saya cepat, kata jenazah itu. Segerakan saya, antar saya menuju pemakaman. Karena di waktu itu Allah SWT telah menunjukkan kepadanya nikmat di alam kubur. Tapi kalaulah seseorang itu jenazah munafik, tak mau dia solat, solat itu payah bono. Solat ini pun tak khusyuk salatnya. Berpuluh-puluh tahun solat tak pernah khusyuk salat. Menyantuni anak yatim payah, bersedekah payah. Ketika orang mengiringi jenazahnya menuju pemakaman, dia mengatakan, ya laitani, celaka saya. Kemana kalian akan bawa saya ini, kata dia. Kemana kalian akan bawa saya? Dia bingung jemaah, kemana manusia akan membawa dia. Lalu ketika sudah dihadapkan liang lahat kepadanya, ditimbun oleh manusia jenazahnya dengan tanah, maka di waktu itu jenazah itu memiliki 2 tragedi. Kalaulah jenazahnya itu seorang yang mukmin, jenazahnya itu salat, baca Al-Quran, baik dengan tetangganya, mudah bergaul dengan masyarakat, tak menceritakan aib orang. Setelah dimakamkan jenazahnya itu jemaah sekalian, datanglah seorang malaikat yang rupawan, kata Nabi. Nabi ceritakan Bapak Ibu, kita baca saja artinya. Apa kata Nabi? Datanglah seorang malaikat yang rupawan. Maka jenazah itu berkata, kamu ini siapa ini? Ingat jemaah sekalian, kalau awak sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka ruh kita itu akan dimasukkan kembali ke dalam jasad kita. Awak akan hidup coba kau jemaah sekalian. Mengimbau-imbau pun awak yang di hati itu tidak akan mendengar lagi.
karena sudah beda alam antara kita dengan mereka. Tapi kita akan dimasukkan seperti ini. Awak akan seperti ku jemaah sekalian, kata para ulama. Kedua apa sosak ongoknya waktu itu. Karena ruh itu akan dikembalikan. Datanglah malaikat. Kalaulah seorang mukmin, datanglah malaikat. Malaikat ini yang kita sebut malaikat mungkar nakir. Malaikat itu berkata, "Marrabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Seorang jenazah mukmin dia akan mengatakan, "Rabbi Allah," Tuhan saya adalah Allah. Ditanya kedua, "Man nabiyuka?" Siapa nabi kamu? Maka jenazah mukmin mengatakan, "Nabiyina Muhammad." Nabi saya, nabi kami adalah Muhammad. Lalu ditanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agama kamu? Maka jenazah mukmin mengatakan, "Dinil Islam." Agama saya Islam. Maka di waktu itu berubahlah wajah malaikat ini jemaah sekalian bentuk rupawan. Maka jenazah itu berkata, "Kamu ini siapa?" Maka malaikat itu mengatakan, "Saya adalah amal solehmu selama di dunia." Ketika itulah jemaah sekalian Allah berkata kepada malaikat, "Hai malaikat," kata Allah, "luaskan kuburannya." Akhirnya kuburan itu jemaah sekalian luas, seluas mata memandang. Apa kata jenazah itu? Kalaulah saya merasakan nikmat ini dari dulu, maka mungkin dari dulu dia minta mati lainnya. Saking dia bahagia akan nikmatnya itu. Candu apapun ujian di dunia ini, cobaan ini di dunia, malapetakannya di dunia, hilang sodo jemaah ketika dia sudah mendapatkan nikmat itu. Lalu apa kata Allah? "Hai malaikat, berikan ia wangi-wangian dari wangi-wangian surga." Datanglah semerbak harum dari surga itu Bapak Ibu. Lalu malaikat berkata, "Istirahatlah engkau sampai ditegakkannya hari kiamat." Maka jemaah sekalian, orang mukmin itu yang telah meninggal bertahun-tahun itu Bapak Ibu, itu yang dia rasakan itu. Semerbak harum surga sampai ditegakkan hari kiamat. Tapi kalaulah jenazah itu seorang yang fasik, tak mau salat, banyak berbuat maksiat, selalu menggunjing orang, tak akan selamat hidupnya jemaah sekalian hari itu kalau dia tak menceritakan orang. Tidak akan tonang hidupnya gitu kalau tidak mencitung orang, tidak madu domba orang. Maka orang cenoko ku jemaah sekalian, apa kata Nabi? Datanglah malaikat kepadanya ditanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Maka jenazah itu mengatakan, "La adri, la adri." Saya tak tahu, kata dia. Ditanya siapa nabi engkau, dia pun tak tahu. Ditanya apa agama engkau, dia mengatakan, "La adri." Saya tak tahu. Maka di waktu itu jemaah sekalian diambillah cabukan. Ada yang mengatakan bosi panas dari api neraka Jaim, dicucung ke bagian utaknya jemaah sekalian. Sampailah dia menjerit. Apa kata Nabi? Seluruh makhluk mendengar jeritan orang yang diazab di alam kubur, kecuali dua makhluk saja yang tak mendengar, jin dan manusia. Binatang itu jemaah sekalian, kobau itu jawi apa begitu, angso awak itu awak tu Bapak Ibu, dia mendengar itu suara jeritan orang yang diazab di alam kubur. Apa kata Nabi? Jeritan orang yang diazab di alam kubur itu terdengar. Yang tak bisa mendengarnya itu hanya manusia dan jin. Apa kata Nabi? Kalaulah kalian mendengar suara orang yang diazab di alam kubur itu, mungkin kalian tak makan-makan, kata Nabi. Begitulah dahsyatnya jeritan di alam kubur, jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian, setelah dia tak bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, lalu telah ditusuk dengan tusukan yang terbuat dari besi neraka, maka datanglah seorang malaikat yang sangat buruk rupa. Lalu jenazah itu berkata, "Siapa engkau ini?" Maka malaikat itu berkata, "Saya adalah amal burukmu selama di dunia. Saya yang akan menemani engkau." Andaikan jemaah sekalian malaikat itu berada di ufuk barat, tercium bau busuknya itu sampai di ufuk timur. Dan malaikat yang buruk rupa itu tidak akan sejauh itu Bapak Ibu. Doke isuk semua awak di dalam kubur. Cuma apa kan busuk udah awak besok. Lalu apa kata Allah SWT? "Hai malaikat, rapatkan tanah itu." Jadi yang tanah itu jemaah awak tengok di alam kubur kan di bait tanah yang lahat ada seketik lah jemaah sekalian. Rapat kembali tanah itu jemaah sekalian. Candong ndak ada bagali roh.
Disabi oleh para ulama, sangkir rapatnya tanah itu jemaah sekalian, sampai tulang tangan kanannya itu bawa semua tulang tangan kirinya itu di tengah. Lah picak. Begitulah dahsyatnya siksa di alam kubur. Maka dikatakan jemaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, adablah dia sampai ditegakkannya hari kebangkitan. Maka jemaah sekalian diadab selalu sampai datangnya hari kiamat. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya akan menjadi jenazah. Semua kita akan menjadi si mayat. Orang-orang yang dulu jemaah ingat, sekarang kita berada di tahun 2025. Di tahun 2100 besok, awak ndak akan nado di masjid ke Bapak Ibu. Di tahun 2100, 2200, 100 tahun ke depan, ndak ada awak di masjid ke lah. Awak labado sodo di bawah tanah. Jadikan 100 tahun ke depan. 20 tahun ke depan ndak nontu dia awak kena do di masjid ke Bapak Ibu. Maka disebut dunia itu sementara. Potang bo Idul Adha, iko bantulikan Idul Adha le jemaah sekalian. Aso potang bo buya Taufik bacito sama ambonde sabil. Buya ko ndak lo nanyok nama buya tahun kodonya, tahun potang cito jemaah sekalian. Yang seharusnya tahun potang bangke buya Taufik naik oji jemaah sekalian. Ndak jadi bangke dah. Potang gua soalnya bacito. Tadi lah nelpon le. Lakan bangke oji le tahun ko. Potang buah so Ramadan kini lewat ke bulan Ramadan. Dan potang buah so Ramadan tu jemaah sekalian, sekarang kita hampir menyelesaikan bulan Syawal. Maka jemaah sekalian, dunia ini sangat-sangat sementara. Maka dikatakan oleh para ulama, dunia ini adalah ibarat kita bepergian jauh. Paya awak ke Padang jemaah sekalian, bonti awak sebontau di kilo 9. Makan pisang bakau awak di situ sebontau. Tuak lanjutin jalan awak. Makan pisang bakau awak sebontau di kilo 9, itulah dunia itu. Dunia ini tempat singgah kita. Dan perjalanan kita yang abadi adalah perjalanan menuju akhirat. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, kata Allah, wahai manusia, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai syaitan itu memperdaya kalian selama di dunia. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu syaitan menipu ayah dan omak kalian di surga, Nabi Adam dan Hawa. Sampai karena tertipu ama ayah kalian, ya Allah, sampai mengeluarkan ama ayah kalian itu dari surga. Potong jemaah sekalian, musim pulang mudik, pulang kampung. Sudah pulang kampung mudik, harus balik pulang oleh jemaah sekalian. Banyak orang yang pulang kampung jemaah, namun mereka tak tahu ternyata kampung halaman kita sebenarnya itu di surga. Kampung halaman awak, kampung halaman ayah awak itu Bapak Ibu sebenarnya di surga. Situ dulu sama ayah awak dulu ada. Dikeluarkan dari surga. Maka ugi bono sekolah awak ndak sampai-sampai pulang kampung di kampung asli awak. Karena banyak dosa awak. Maka disabi oleh para ulama, sekian banyak manusia yang kampungnya berasal dari surga. Dia ternyata ujung-ujungnya tak jadi pulang kampung. Karena kampungnya tak bisa dia raih karena maksiat. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Masalah kita malam ini jemaah adalah masalah jenazah. Semua kita akan jemaah sekalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, berkaitan dengan jenazah itu kita juga punya adab. Kalaulah ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, maka yang tidak diperbolehkan itu apa Ustaz? Yang pertama, yang tidak diperbolehkan itu adalah niyahah. Niyahah itu kata para ulama meratap. Ada keluarga awak meninggal dunia bosobi-sobi sodo. Onde lah meninggal dunia wang pulo siapa sok mencari makan le. Boleh sampai ke Bapak Ibu. Berusuh. La'anallahu man niyahah. Allah melaknat orang yang meratap. Bahkan kata Nabi SAW, jenazah itu akan bertambah berat sisa di alam kubur karena ratapan keluarganya. Mengatuk. Kalau menangi itu boleh cuma sekalian. Azan dulu kita. Lanjut.
Yang tak boleh itu jemaah sekalian meratap. Meratap itu bermakna menyobik-nyobik. Dulu orang jahiliyah itu jemaah sekalian, meratap itu berbeda dengan meratap awak. Kalau awak usah-usah tu, meninggal lama awak usah-usah anda mak, mau minta maaf dan maaf, usah-usah sado. Kalau orang jahiliyah dulu, kalau ada keluarga meninggal dunia, dirobek-robeknya bajunya Bapak Ibu. Oboknya dikacau-kacau dinya. Kenapa Nabi itu memakruhkan wanita untuk pergi ke pemakaman? Sampai kini jemaah sekalian, wanita itu boleh tidak mengiringi jenazah menuju pemakaman? Boleh. Namun makruh hukumnya jemaah sekalian. Kenapa makruh? Karena wanita itu tidak pernah sabar di situ. No. Ada keluarga meninggal dunia punya makruh, masuk dan bagainya. Masuk dan bagainya. Menangi-nangi di kubur. Lopen lah dan siko, jenbuk dan baliuk leh. Lopen nak lolok dan kubur konya. Di lopen bono menangi je. Aku aja masuk pada usi ke je lah. Pingsan pula le di kubur le. Awak lagi endutnya payah lo mosong beliau. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Yang pertama tak diperbolehkan meratap. Dan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setuju atau tidak kami tak masalah. Karena ini masalah syariat. Yang kedua jemaah sekalian, ini mohon maaf. Dan ini banyak kami cari referensinya Bapak Ibu. Adalah apa kata Nabi, wahai Ali kata Nabi. Sebelum Nabi meninggal dunia Bapak Ibu, ada wasiat Nabi kepada Ali. Wahai Ali kata Nabi, janganlah engkau menengok ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau hancurkan kuburan yang ditinggikan itu. Apa kata Nabi? Allah sangat membenci kuburan yang dibangun di atasnya bangunan. Tompe awak jemaah sekalian, kalau awak sayang sama jenazah itu Bapak Ibu, tidak perlu kita bangun-bangun di atasnya. Iku babai keramik setinggi-tingginya. Dibelo simin setinggi-tingginya Bapak Ibu. Maka Nabi SAW menunjuk pemakaman baki, seolah-olah kata Nabi seperti inilah yang hendaknya kalian bangun makam kalian. Kayak pemakaman baki di Madinah, tengok, lebih banyak keramik-keramik warna-warni situ. Mana nampak wajah mas kalian? Dan itu dikatakan oleh Nabi SAW, ada 3 yang tak boleh dilakukan di kubur. Pertama, duduk di atas kubur. Iko sambil menggali kubur ugang, kenapa aku penggali kubur? So duduklah di kubur. Lomak lah duduk di situ sambil mokok. Nah, boleh aja mas lihat. Yang kedua, salat menghadap kubur. Salat menghadap kubur itu nak boleh. Tapi kalau ada di antara keluarga kita yang awak contohnya nak datang, ada keluarga awak meninggal dunia di Medan, payah awak ke situ. Ternyata sudah dimakamkan jenazah itu jemaah sekalian. Boleh kita salat di atas kubur itu tapi tetap menghadap kiblat. Yang tak boleh itu kalau kita salat menghadap kuburan itu. Dia apa awak salat menghadap kiblat? Karena kita tadi tak sempat waktu menyolatkan dia. Nabi SAW dulu pernah menyolatkan seseorang ibu-ibu. Yang ibu-ibu ini setiap pagi menyapu Masjid Nabawi. Lalu pagi hari Nabi tengok, mana ibu ini? Kenapa tak nampak lagi dia menyapu? Ada apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ibu itu tadi malam meninggal dunia. Lalu marah Nabi Bapak Ibu. Apanya Nabi dia apa? Tidak kalian jagong dan malam tadi. Apa kata para sahabat? Apakah karena wanita yang meninggal itu saja, yang itu buuk amat itu meninggal dunia, apakah perlu kami bangunkan engkau ya Rasulullah? Ibu-ibu meninggal dunianya. Apa kata Nabi? Ibu-ibu itu kebaikannya mengguncang arsy Allah. Karena dia menyapu setiap pagi di masjid ini, kata Nabi, kebaikannya mengalahkan kebaikan kalian. Apa kata Nabi? Ajak saya ke kuburannya. Sampai di kuburan itu Nabi menghadap ke kiblat, Nabi salatkan. Apa kata Nabi? Karena saya tak sempat tadi malam menyolatkannya. Jadi menyolatkan jenazah yang belum sempat kita salatkan boleh. Yang tak boleh itu menyolatkan arah ke kubur. Memang sengaja ke kubur itu solat, awak menghadap ke itu. Tak boleh Bapak Ibu. Atau yang ketiga, apa kata Nabi? Membangun bangunan di atasnya. Jadi ini memang perintah dari Nabi Bapak Ibu. Tak boleh kita bangun-bangun. Cukup awak letakkan. Contoh nak menuli awak nama letak tulisan itu. Selesai. Menandakan itu kubur. Dan pula dibangun-bangun lah. Maka dulu wasiat ambo jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu nengok ini, kami dulu lah kami sampaikan kepada keluarga.
Pertama, kami itu berwasiat kalau kami meninggal di Madinah, maka itu baik sama kami. Yang kedua, kalau meninggal lambo di Riau ke Bapak Ibu, kuburkanlah kami di doket kubur amak kami. Itu pesan ambo. Tapi kalau sekiranya ambo meninggal di luar kota, kok di Jawa mau meninggal, maka tak perlu antar jenazahkan ke rumah. Kuburkan di mana kami mati. Nah, itu wasiat kami. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Kajian kita malam ini berkaitan dengan jenazah, adab-adab yang berkaitan dengan jenazah, serta bagaimana kita memakamkan jenazah. Dan ini sekiranya setidaknya dapat menambah ilmu kita walaupun tak semua kita bahas. Maka jemaah sekalian, ingat, Islam menghormati jenazah. Islam memuliakan jenazah. Sampai jenazah orang-orang yang banyak maksiat selama hidup pun kita muliakan dengan kita tak menceritakan aibnya lagi. Narkobanya Bapak Ibu meninggal dunianya, tak boleh sahabat ikut dia azab di kubur. Narkobanya kok, tak boleh Bapak Ibu. Kita memuliakan jenazah, kita cukup diam setelah dia meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wan nihayah. Kalau ada yang ditanya, silakan, kalau enggak waktu tutup. Bismillah. Enggak ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita tutup saja. Ambo sabil hidayat, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, ucapan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan, maka kami mohon dimaafkan. Lebih bisa dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah bil alamin, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.